Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga baik-baik selalu. Jumpa lagi di Halo Kicau, channel yang selalu membahas dunia kicau, khususnya murai batu. Kali ini kita bakal membahas soal murai batu lagi ya. Yang diutamakan itu perbedaan antara murai batu over birahi dan over emosi. Simak terus videonya, jangan di skip biar kalian tidak salah paham untuk mendapatkan ilmu yang ku kasih kepada kalian. Nah, jadi teman-teman, kali ini kita bakal membahas tentang over birahi dan over emosi pada murai batu. Mungkin dari teman-teman semua masih banyak yang bingung cara membedakan antara over emosi dan over birahi pada murai batu. Di sini kita bakal kupas tuntas semuanya. Jadi untuk kawan-kawanku semua, untuk over birahi, khususnya untuk over birahi, ciri-cirinya yang pertama itu adalah dia gacor. Jadi ketika di rumah dia tuh gembor-gembor, dia ngebongkar isian, mau itu cililin, kenari, segala macam itu dikeluarkan sama dia ketika di rumah. Dan pada saat kita bawa ke lapangan, itu dia di bawah tuh masih gembor-gembor. Nah, ketika sudah dibawa ke atas tiang, itu biasanya murai batu over birahi itu tuh dia itu langsung pasang badan gitu loh. Dia langsung pasang badan kayak apa ya, bisa dibilang kayak nggak ada birahi gitu, tapi dia pasang badan. Nah, itu ciri-ciri pertama. Dan untuk ciri-ciri kedua, biasanya untuk over birahi itu kalau di tiang ya, di tiang besi itu murai batu itu kita bisa lihat dari ketika murai batu itu menghadap ke lawan, dia itu tuh mengeluarkan isian, tapi isian itu lirih, kayak semacam kayak ngeriwik, disanding dengan sujud. Jadi murai batu tuh sujud tapi ngeluarin isian, tapi isiannya itu tuh dia hanya sebatas ngeriwik. Nah, itu khusus untuk contoh-contoh untuk ciri-ciri murai batu over birahi. Dan ada juga untuk ciri-ciri yang over birahi ini bisa kalian lihat secara umum lah ya. Secara umum biasanya dia langsung nampar jeruji, dia matuk-matuk jeruji. Nah, itu untuk kasus murai batu yang over birahi. Untuk yang over emosi itu hampir sama dengan over birahi. Mungkin ada beberapa hal ataupun ada yang ada dalam segi penanganan yang berbeda antara over emosi dan over birahi. Jadi kalau untuk over emosi itu dia itu gembor-gembor, mau itu dia di rumah dia gembor-gembor, ketika kita bawa ke lapangan dia gembor-gembor. Nah gembor-gembornya dia ini ketika dia tidak bisa menahan saking over emosinya, dia bisa menjadi lebih galak lagi. Contohnya dia galak itu dia nggak bisa tenang main di atas tiang itu, dia nggak bisa tenang, lompat sana sini, terus kanan kiri sekali dia ibaratkan dia langsung nampar ke jeruji, balik lagi ke tangkringan dia, tapi tetap bongkar. Tujuan dia itu untuk mengintimidasi lawan-lawan yang ada di samping kanan kirinya, seperti itu. Akan tetapi kalian harus garis bawahi tentang over emosi ini. Kalau dia murai batu tuh over emosi tapi nggak diseimbangkan dengan stamina dia yang cukup, yang kita takuti adalah murai batu tersebut akan cabul. Itu karena dia meluapkan semua emosinya tapi dia tidak ada power untuk itu semua. Nah, makanya dia kesel, akhirnya dia mencabulkan bulunya. Biasanya kalau untuk cabul tuh bisa dari sayap, terus dia juga bisa ekor, banyak.
Nah, itulah untuk ciri-ciri perbedaan antara over birahi dan over emosi pada murai batu. Nah, untuk kawan-kawanku semua, di sini kita bakal memberitahu ke kalian semua cara ataupun penanganan untuk murai batu over birahi dan over emosi. Oke, untuk kawan-kawanku semua, kali ini kita bahas tentang over birahi dulu, cara penanganan untuk murai batu over birahi. Yang pertama itu kita turunkan ekstra puding ya. Jadi kalau ekstra puding itu bisa jangkrik, bisa kroto maupun bisa ulet. Jadi kalaupun memang itu misalkan kalian semua punya murai batu dengan settingan murai batunya itu tuh jangkriknya 77, kita ambil 77, krotonya seminggu 2 kali dan diberikan ulat. Nah, jadi untuk kawan-kawan semua, kita turunkan secara perlahan-lahan. Misalkan untuk murai batu over birahi ini yang awalnya bisa 77 kita turunkan jadi 55 atau 33. Begitu juga dengan kroto, awalnya seminggu 2 kali kita kasih seminggu sekali, ataupun ketika dibawa ke gantang aja dikasih, tergantung dari kondisi murai batu tersebut. Nah, kalau untuk ulatnya kalau bisa itu dipakainya hanya untuk kegantangan, sama aja seperti kroto. Jadi kita lihat dulu kondisi burung itu apakah dia fit atau tidaknya. Nah, kalaupun memang dia kurang fit, dia kurang birahi ataupun kurang emosi, bisa kita tambahkan antara kroto ataupun ulat Hongkongnya. Nah, untuk kawan-kawanku yang kedua, penanganan murai batu yang over birahi bisa dilakukan ketika kalian menjemur burung itu jangan terlalu lama. Contohnya, biasanya kalian menjemur sampai 1 jam atau 1 jam setengah. Nah, itu kurangin dulu. Kalau bisa kalian jemur itu 15 sampai 30 menit saja. Karena panas matahari itu bisa memacu birahi pada murai batu cepat naik. Nah, itu kalau bisa diminimalisir mungkin. Gimana caranya penjemuran? Kita tetap jemur, akan tetapi penjemurannya dikurangi. Seperti itu. Nah, untuk poin ketiga itu mandi malam. Jadi untuk kawan-kawanku semua, kalau untuk mandi malam itu wajib untuk murai batu yang over birahi. Nah, untuk waktu atau jam yang baik untuk murai batu over birahi mandi itu ketika jam 7 sampai jam 8, maksimal jam 9 lah. Nah, ketika sudah kita angin-anginkan, baru kita kerodong kembali. Nah, yang penting burung tuh sudah kering, baru kita kerodong kembali. Cukup dilakukan seminggu 2 kali. Itu udah cukup. 1 minggu sekali juga nggak apa-apa, ataupun 1 minggu 2 kali juga nggak apa-apa. Itu terserah kalian. Yang penting jangan sampai setiap malam kalian mandikan. Jangan, tidak, takutnya tidak baik. Ya, untuk poin terakhir pada murai batu over birahi itu bisa kalian lakukan dengan cara pemberian cacing. Jadi pemberian cacing kepada murai batu itu seminggu 1 kali ataupun 2 kali di pagi sama sore hari. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menstabilkan birahi murai batu tersebut. Itu meredam. Kuncinya cacing tuh untuk meredam birahinya biar tidak naik. Nah, seperti itu untuk kawan-kawanku semua. Lanjut, kita bahas tentang over emosi. Jadi kalau untuk over emosi itu sebenarnya tekniknya hampir sama sih. Sebenarnya tekniknya hampir sama dengan over birahi. Akan tetapi kalau untuk porsi mandi untuk over emosi itu kalian bisa lakukan di pagi hari. Kalaupun memang burung kalian tuh di pagi hari itu susah sekali untuk mandi, kalian paksa aja dengan cara kalian semprot, ya kan, kalian semprot. Kalau enggak kalian spray lah, Mbak. Kalau spray semprotan, gimana caranya kita memancing murai tersebut harus mandi pagi hari. Nah, itu untuk kawan-kawan. Yang kedua tuh tentang EF krotonya ataupun ekstra puding berupa kroto. Nah, kroto ini kan sifatnya dingin sehingga mengerem emosinya. Untuk EF lainnya bisa dikurangi atau tidak tergantung kebutuhan kalian. Jadi kalau untuk kroto tuh bisa kalian tambah
Untuk pemberiannya misalkan seminggu 2 kali, bisa kalian tambah menjadi seminggu 3 kali, tergantung dari kebutuhan kalian lagi kembali dari itu. Nah, jadi untuk kawan-kawanku semua, untuk over emosi juga bisa kalian tambah, bisa kalian tambah dengan umbaran. Jadi takutnya kalaupun memang murai batu kita itu over emosi, nggak diseimbangkan dengan power ataupun fisik, sehingga takutnya cabul. Maka dari itu ketika memang sudah lakukan perawatan itu, kita bisa sambingkan dengan pengumbaran. Pengumbaran tuh ya terserah dari kalian, mau digebrak ataupun dibiarin saja nggak apa-apa, yang penting itu diumbar, melatih fisik dia. Untuk selanjutnya, kalau untuk penjemuran, untuk tipikal murai batu over emosi itu, kalau bisa itu tuh sama saja kayak murai batu yang over birahi. Jadi bisa kita kurangi dulu porsi penjemurannya sekitar 15-30 menit, itu saja sih. Jadi untuk kawan-kawan semua, itulah antara perbedaan ataupun ciri-ciri murai batu over emosi dan over birahi. Untuk kawan-kawanku semua, mudah-mudahan yang ku kasih ke kalian ini bermanfaat. Ini semua yang ku lakukan ini hasil dari yang pernah ku terapkan di murai-muraiku di rumah. Mungkin semuanya. Terima kasih banyak. Halo, Kicau undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.